Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaq. Sudah beberapa judul dibahas berkaitan dengan tauhid itu. Kali ini kita membahas sesuatu yang sudah menjadi milik kita setiap saat, setiap hari. Entah berapa kali kita ucapkan itu, tapi ini oleh penulis tauhid dipesankan supaya diuraikan maknanya. Kalimatnya gampang dan tidak ada orang Islam yang tidak hafal ini. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di bahasa Indonesia kan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ternyata begitu saja diuraikan itu berlembar-lembar berkaitan dengan dua yang sudah kita ucapkan itu. Kelihatannya sepele gitu ya, tapi ini penting buat kita semuanya. Kitab ini menulis nakhusu kabil ibadati ya Rabb wal isti'anati wahdaka. Maksudnya kami mengkhususkan atau saya mengkhususkan itu ibadah hanya kepada Engkau, karena tidak ada benda, barang, orang, dan apa saja yang berhak untuk diibadahi. Maka la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Lah manusia beribadah kepada Allah itu ada tiga hal yang terpenting berkaitan dengan itu. Pertama, Allah diibadahi dengan gerakan fisiknya manusia. Lisan kita, tangan kita, kaki kita, gerakan tubuh yang lain-lain itu masih bisa dipakai untuk ibadah, maka kami juga pakai untuk ibadah. Kadang-kadang ada gerakan-gerakan tubuh yang hanya untuk dipakai main-main aja, tapi ini ibadah, seperti yang kita lakukan itu. Yang kedua, Allah itu diibadahi dengan harta bendanya manusia, infak, sedekah, zakat, dan sebagainya itu. Yang ketiga, dengan hatinya manusia, orang sabar, mencintai Allah, tawakal, ya, dan sebagainya. Khauf, punya rasa takut sama Allah, roja, harapan kepada Allah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah miliknya Allah, harus diberikan ke sana, tidak ke siapa-siapa. Kemudian ada minta pertolongan. Nah sekarang saya tanya, tapi nanti uraiannya di tengah-tengah. Minta pertolongan Allah itu urusan dunia saja, tah dunia akhirat, ataukah akhirat saja? Jawabannya? Ya, nanti dibahas. Cuma ada permainan bahasa. Ya, saya menyebut supaya gampang dipahami, itu permainan bahasa. Apa permainan bahasa? Itu jenengan dan saya sudah baca betul cara membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan putranya panjenengan dan anak saya, kita semuanya nanti bisa dijadikan oleh Allah menjadi orang yang ahli bahasa Arab ya, hafal Quran ya. Kalau dalam bahasa Arab, iyyaka ini maknanya apa, kedudukannya, bukan maknanya, kedudukannya maf'ul bi. Maf'ul bi itu apa? Objek. Na'budu wa nasta'inu, kedudukannya, bukan maknanya, tapi kedudukannya, susunan kata-katanya itu.
Ini fi'il dan fa'il. Tambah bingung toh? Makanya nggak diterangkan yang ini. Objek itu maf'ul bi itu mestinya di belakang. Mestinya di belakang. Fi'il fa'il di depan. Tapi itu objeknya atau maf'ul bi-nya oleh Allah ditaruh di depan. Nanti maksudnya apa? Jadi kalau dibalik ya. Sekarang kan kita bacanya kan begini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar. Itu susunan dari Allah. Tapi kalau diteropong dari bahasa itu dicengin dibalik itu. Jadi iyyaka na'budu itu dibaca apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi enggak boleh dibalik. Surahnya betul. Nah, yang jadi bahasan, mengapa kok iyyaka ini didahulukan? Bingung, Pak ya? Bingung ya begitu, tidak ya begitu ya begitu ya. Jadi mengapa kok didahulukan? Kalau dalam bahasa ya mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Iyyaka di belakang. Tapi tidak boleh. Harus tetap apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keterangannya begini, dzakara ulama'ul arabiyyah anna Allah Ta'ala qaddimal maf'ulu bihi iyyaka alal fi'li minhu ya alal fi'li na'budu wa nasta'inu liyakhusul ibadah wal isti'anah bihi wahdahu wa yaksuruhu ma fihi duna siwahu. Para ahli bahasa menilai bahwa mengapa iyyaka ini ditaruh di depan dan na'budu di belakang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang dirangsang sama Allah supaya konsentrasi ini hanya kepada Allah. Maka maknanya hanya. Ya, ditaruh di depan supaya orang langsung fokus gitu loh, terkonsentrasi. Ya, maknahu yaksuruhu ma fihi duna siwahu. Hanya terfokus sama Allah khusus, tidak yang lain-lain. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Iya. Menyembahnya iya. Nah, nanti uraiannya ada begitu. Makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah pernah tindak haji dan umrah ya, mudah-mudahan diterima sama Allah SWT ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya pernah diimami di Masjidil Haram, nangis Pak. Lah orang ngaji apalagi ngimami sampai nangis. Orang sholat nangis boleh nggak? Boleh. Tapi bukan nangis guguk-guguk mari ngono sholat, enggak. Tengah-tengah sholat ada membaca ayat-ayat tertentu yang dibaca, lalu dia ngerti maknanya, sampai menyesakkan di dalam dadanya sampai orang itu apa? Nangis. Iya. Bukan enggak bisa. Iya, anak ngimami itu baca Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyak. Nah, enggak terus. Dibaleni lagi ya? Iya. Perlu beberapa detik berikutnya baru bisa. Kira-kira apa kok begitu? Ini ngomong setiap hari lebih dari 40 kali hanya kepadamu. Itu loh Pak maksudnya. Kami memohon dan hanya kepadamu kamu beribadah. Jangan-jangan ini menggoroi Allah, mendustakan Allah. Kalau ini yang diciptakan oleh Allah, saya digerakkan bisa bicara itu oleh Allah, lalu dalam hidup itu saya berkali-kali ngomong hanya kepadamu, menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi ternyata ini bohong. Diapakan saya nanti di akhirat itu? Terus sampai direwangnya apa? Nangis. Loh di situ Pak maknanya itu ya. Kalau saya panjenengan nggak sampai nangis itu ya. Kalau hati ini
Masya Allah, mudah-mudahan putranya panjenengan anak saya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala memahami isi Quran tadi. Inna hadhil ayat allati yukarriruha al-muslim asyaratil marat fi salat wa kharijiha. Ayat itu tadi Bu dibaca oleh orang muslim jenengan saya itu asyaratil marat, puluhan kali. Ayo sehari semalam kita baca berapa kali itu? Di tempat lain ya 17. Loh, lek 17 kan sampean salat wajib tok, gak ada salat sunnah. Ada sampai 30 kali, Pak? Oh, lebih. Yang wajib saja berapa? 17. Belum yang sunnah, keluar masuk masjid ya. Qobliyah, ba'diyah, duha, ada kesempatan salat malam ya. Salat sunnah mutlak dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Hiya khulasatu suratil Fatihah. Iyaka itu tadi Pak, inti daripada Al-Fatihah itu diiyaka. Kalau diurut kan iyaka itu apa? Nah, Al-Fatihah itu mulai memuji-muji Allah dulu. Alhamdulillah, segala puji. Lalu di tengah-tengah menyatakan diri hanya kepada Allah. Menyembah tadi, baru minta berikan kami ya Allah. Nah begitu. Makanya orang itu kalau sudah diberi hidayah Allah susah untuk dibelokkan kemana-mana, karena Allah sudah memberikan jaminan garansi. Tapi sebaliknya kalau orang naudzubillah min dzalik tersesat, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali siapa? Allah. Ya. Mudah-mudahan besok kita semuanya ini dan anak cucu kita itu bisa reuni di surganya Allah SWT. Orang Islam itu mikirnya itu Bu ya. Mikir dunia itu tidak ada habis-habisnya. Betul Pak ya? Apa tadi ya? Wahya khulasatul Quran. Al-Fatihah itu merupakan induk daripada apa? Al-Quran. Tapi inti daripada Al-Fatihah tadi di surat yang mana Pak tadi Pak? Iya Kak. Jangan tidak ini gampang gitu ya. Ya. Innal ibadata fi hadhil ayat ta'mu al ibadatu kulluha mithlu as-salat wa nadhar wa dzabh wa la siyama ad-du'a. Ini keterangannya biasa. Yang namanya ibadah itu ya macam-macam lah. Di sini diberi contoh misalkan salat ya. Apa namanya nazar, menyembelih binatang, berdoa dan sebagainya. Cuma ada rumusan begini, Pak. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardahu minal afkar wal aqwal wal a'mal. Ibadah itu Mas, yaitu kegiatan manusia. Kegiatan manusia itu bisa ada pikirannya manusia, ucapannya manusia, perbuatan dan tindakan manusia pada hal-hal yang diridhai Allah dan dicintai Allah. Maka di fikih itu ada yang mahdho, ada yang ghairu mahdho. Yang mahdho itu khusus. Sholat, ya gerakannya, bacaannya, ini dan sebagainya itu khusus, tidak boleh waktunya dan sebagainya. Haji. Tapi ada yang umum. Jenengan misalkan pagi-pagi ibu-ibu itu belanja di Welijo atau di mana, itu ibadah apa enggak? Belum ada yang menerangkan begitu. Itu ibadah, itu kaitannya dengan yang umum. Buat apa Bu ibadah? Ini diperintah Allah kan disuruh makan minum yang baik Pak Ustadz. Nah begitu loh. Untuk keluarga supaya nanti keluarga itu bisa nutrisinya baik, ibadahnya terus begitu. Cuma saya tidak tanya, gowes itu ibadah. Kalau niatnya untuk refreshing, supaya stamina-nya bagus, boleh nggak Pak? Diniatkan begitu? Ya tentu saja harus dijaga hal-hal yang bersifat jangan sampai melanggar gitu ya. Saya bahas gowes. Jadi ibadah macam-macam. Wa kama anna salat ibadatun la tajuzu li Rasulillah wa li waliyin wa kadzalika addu'a. Kalau salat itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk nabi, bukan untuk wali, bukan untuk syekh, maka nah ini tambahannya. Berdoa minta juga begitu, tidak boleh ke nabi, tidak boleh ke wali, tidak boleh ke syekh. Hanya ke siapa? Allah.
Tapi karena ini penting, saya balik ini bolak-balik. Jangan pernah mendengar ada orang menyebut begini, ya, mudah-mudahan saya tidak mengolok-olok tapi memberitahu yang ikut ngaji ini. Ya. Saya ucapkan sekali lagi. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Ada yang tahu terjemahnya, Pak? Ini buktinya dengan kasih naung itu katanya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Nyatanya ada. Ini kalau tidak biasa ngaji tauhid itu lalu orang mohon maaf biasa melafalkan begitu, dikiranya ini mengolok-olok kita pilih. Enggak. Maka kitab ini tadi menulis sebagaimana wa kama anna salat ibadatun la tajuzu li Rasulillah wa li waliyin wa kadzalika ad-du'a ibadah. Salat itu juga ibadah kepada Allah, maka doa itu juga ibadah, minta itu permohonan itu juga ibadah. Maka kalau ibadah hanya haknya Allah, bukan wali, bukan nabi, bukan syekh, bukan ini gitu loh maksudnya. Tapi nyatanya di masyarakat ada begitu itu tadi. Nah, tidak boleh Pak. Ya, kalau jenengan tidak percaya, saya bisa kalimat itu dibawa ditanyakan orang lain. Bener nggak ini isinya itu minta tolongan sama Nabi itu? Ya, iya. 2022 masih ada orang yang ngomong begitu Pak? Masih Pak Ustaz. Di mana? Lah itu tadi. Loh ini contohnya. Ini kan contohnya. Jangan. Ya. Panjang itu keterangannya. Ya, di kitab yang lama sudah dibahas. Judulnya Himayatun Nabi Janabat Tauhid wa saddahu kulla tariqin yusiru ila syirki. Upaya Nabi di dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan menuju kepada syirik. Nabi melarang untuk memohon kepada dirinya, baik ketika Rasulullah masih hidup atau ketika Rasulullah sudah, lebih-lebih ketika Rasulullah sudah wafat, sudah dibundut sama Allah. Tapi sebagian saudara kita masih ngotot minta tolong sama Nabi. Terus iyakannya dikemanakan? Iyakan abudu wa iyakan nasta'in itu. Loh, itu maksudnya Pak. Ya. Ini tauhid, ini iman ya. Nabi itu datang memberikan keterangan tentang agama. Bisa aspeknya akidah, bisa aspeknya ibadah, begini-begini ini ya. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada hadis, nggak ada sahabat, nggak bisa menerangkan begini, nggak ada masjid, nggak ada orang kumpul Jumat di subuh-subuh begini, nggak ada orang kumpul di hari Jumat, nggak ada orang akdu nikah itu. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada hadis, nggak ada. Orang hidup semau gue seenaknya. Nah, maka tak potong dulu. Dalam kitab yang lain diterangkan apa? Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Betul Pak? Buktinya Allah tidak meninggalkan begitu saja setelah diciptakan lalu diopeni sama Allah. Buktinya apa? Allah mengutus Rasul untuk diikuti, bukan disembah. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Nabi masuk surga. Benar Pak? Waman asahu dakhalan nar. Siapa yang mendurhakai Nabi masuk neraka. Ya terserah Allah, wong surganya sendiri, nerakanya sendiri, nabinya sendiri yang utus ya Allah. Kita ya diciptakan Allah. Mau di neraka-nerakakan, di surga-surgakan ya terserah. Cuma kita lah dibimbing supaya hidup kita masuk apa? Surga. Ini masjid ini namanya? Loh, namanya sudah ada janahnya ya. Ya, kalau besok anak kita sampai ratusan tahun yang akan datang masjidnya ada, itu masih ada, bahkan mungkin lebih bagus dari ini, semarak ibadahnya dari sini. Kita kan tinggal menunggu di surga saja Pak ya. Betul Pak ya?
Iya. Nah, begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja. Saya lanjut. Ini kan jenengan tidak kesusu pulang sih, Pak. Lo kalau kesusu ya monggo loh. Wong itu hak masing-masing. Saya lanjut sekarang, ya. Ada hadis yang merupakan dipakai dasar untuk menjelaskan ayat itu tadi. Iya karena butuh itu ya, Pak, ya. Apa hadisnya? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau tidak salah di Arba'in Nawawi itu hadis ini disebutkan itu didawuhkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Sepupu itu bahasa Jawanya apa? Misanan, saudara misan. Dipanggil, anak masih kecil, jauh sama Nabi usianya. Ya hulam ta'al. Salah satunya ini. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ya, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Loh, Nabi kok menyebut Allah, padahal ini anak masih kecil. Ya. Oh, kalau begitu mulai dari kecil juga harus dikenalkan siapa Allah itu. Itu namanya ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Tapi mengerti tentang Allah itu pakai dalil. Bu, kalau bisa Pak ya, jenengan hafalkan. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa, ya dipaksa. Tiga Pak. Ma'rifatullah itu bahasa aslinya. Wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam. Gampang kok, Pak? Apa tadi, Pak? Terus lah itu saya ucapkan sampai 10.000 kali kan bisa jenengan. 10.000 kali. Apa itu maksudnya? Orang Islam itu wajib mengerti tentang Allah. Mengerti tentang siapa? Nabi. Yang ketiga mengerti tentang apa? Agama. Itu wajib, Pak. Dulu enggak mondok, Pak Ustaz. Ya sekarang ini mondoknya. Ya. 1 bulan 4 kali. Iya. 8. Oh, 8 kali. Itu di sini ini, ya. Nah, termasuk salah satunya ma'rifatullah bil adillah, mengerti tentang Allah pakai dalil, ya sekarang ini. Oh Pak Ustaz, saya mau mengerti tentang Allah. Satu-satunya yang dimintai pertolongan ya Pak Ustaz. Iya. Nah itu loh di situ. Keterangannya begini, yaqulu al-Imam An-Nawawi wal Haytami fi tafsir hadzal hadits ma khulasatuhu. Imam An-Nawawi dan Imam Al-Haytami memberikan penjelasan mengenai hadis pendek tadi, Pak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami, keterangannya begini. Ini penting itu. Idza talabtal i'anata 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Tadi kan saya tanya itu. Minta pertolongan Allah itu urusan dunia saja apa akhirat saja, apa dunia sama akhirat? Jawabannya ya, maka mintalah kepada Allah. Tak kasih contoh. Mudah-mudahan tidak salah. Tapi saya bukan pengamat dari permainan sepak bola, enggak. Kemarin di mana itu, Pak? Sudah selesai itu? Ya. Ya saya juga tahu, cuma tanya aja kok ya. Tak tanya sekarang. Ada enggak kesebelasan yang sebelum main itu membaca salah satunya yang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ada? Kesebelasan mana? Apa artinya tadi iyyaka? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta. Tak tanya. Nyaduk bal itu perkara ibadah apa perkara dunia apa perkara akhirat? Sepak bola itu loh. Boleh enggak minta pertolongan sama Allah? Boleh, wis.
dipending dulu. Apakah ada pengamat persepak bolaan internasional yang mengamati bahwa Maroko itu akan masuk di 4 besar sebelum pertandingan, sebelum digelar? Ini dianggap negara kecil nggak Pak? Dianggap negara yang jadul nggak main sepak bolanya? Mau melawan Brazil, Argentina, kan begitu ya? Disepelekan nggak? Itu kalau kita teropong dari ayat ini, karena dia sebelumnya ada prosesi baca itu, minta pertolongan. Ya orang Islam harus husnudzon. Oh kalau begitu masuknya itu bisa juga karena dapat pertolongan dari Allah Pak. Jawabannya, iya. Cuma nanti jangan tanya Arab Saudi Pak. Nah jangan tanya begitu ya. Ini betul Pak. Ya, saya tidak tahu di kecantikannya orang main itu sampai apa keindahannya itu ya. Diumpani dari agak jarak jauh 5 meter itu bisa dihentikan dengan kakinya yang kiri, dinaikkan ke atas, di atas kepalanya dia, ditendang pakai kakinya yang kanan, masuk. Golnya di belakang. Namanya tendangan apa ini? Jadi sana itu temannya diumpani sampai ke sini, dihentikan dengan kaki kirinya, tapi sekaligus dinaikkan di atas kepala. Lalu ditendang dengan kaki yang apa? Kanan, dengan cara dia menjatuhkan apa? Badannya. Tendangan apa itu? Itu persis permainan saya 45 tahun yang lalu. Tendangan tuh yang Tapi ada enggak satu kesebelasan besar yang tidak sampai masuk di 16 besar? Ada enggak pengamat dunia internasional yang mengatakan bahwa ini akan masuk di 4 besar nanti? Dedengkotnya sepak bola. Mana itu? Mengapa? Rasanya dalam sejarah persepak bolaan dunia, negara ini enggak pernah enggak masuk 16 besar, Pak. Betul Pak ya? Jadi juara berapa kali Mas? 4 kali. Brazil? Nah, Indonesia lain kali Pak. Amin gitu loh maksudnya. Amin. Jangan tertawa. Kok bisa kalah? Itu bisa maknanya dari sudut ini ya, hukumnya Allah mau diinjak-injak di situ. Betul Pak ya? Pesawatnya saja turun ke situ pakai labelnya apa? LGBT. Boleh turun nggak? Untungnya di Qatar keras sekali. Ente kalau mau turun sini ganti dulu labelnya. Ini Muslim, itu haram perbuatan LGBT itu bagi negara kami, bagi agama kami. Tidak mungkin hanya permainan hanya 20 hari saja kemudian kami mengorbankan akidah dan agama kami. Balik enggak? Balik. Tidak berhenti sampai di situ. Mau pertandingan difoto, tutup apa? Mulut semuanya sebagai bentuk protes. Untungnya FIFA itu apa? Mendukung kebijakan apa? Qatar. FIFA itu PSSI-nya dunia, Pak. Ya. Nah, begitu. Tidak hanya di situ, di lengannya di sini ada apa? Pitanya LGBT. Ya, sudah dilarang sama FIFA, suruh lepas semuanya, dilepas. Ganti sepatunya ada gambar ya, labelnya itu. Sudah disiapkan dari sana. Itu kalau ditabrakkan dengan ayat-ayat ini dan iman kita, orang yang berpikir positif, Anda mau menginjak-injak hukumnya Allah, pulang. Tidak perlu masuk di 16 besar. Betul Pak ya? Nah. Tapi nanti kalau jenengan pulang ditanya yang di rumah, Pak Ustadz tadi nerang apa? Embus, bal-balang ya toh. Jangan Pak. Itu peristiwa ini hanya saya cuplik, saya selipkan saja karena ada hadis yang mengatakan kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Kata Imam Al-Haytami dan Imam An-Nawawi tadi, ya, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah.
Lebih-lebih perkara yang secara zahir manusia tidak bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Contohnya apa? Kasyifa'il marad, seperti menyembuhkan orang sakit. Itu Pak dokter apa obatnya apa perawatnya yang menyembuhkan ataukah Allah? Jawabannya Allah. Sudah berkali-kali disebutkan bahwa ada misalkan diagnosanya sudah betul, labnya sudah akurat, kemudian dosis obatnya sudah betul ya, cara minum obat sudah betul, dietnya sudah betul, istirahatnya sudah betul, secara teori ada jaminan sehat Pak? Malah cepat mati itu ada itu malah ya. Dokter yang bingung. Jadi syifa'il marad, menyembuhkan orang yang sakit itu hanya warizki, minta rezeki, wal hidayah dan seterusnya. Itu semuanya mimma ikhtasallahu biha wahdahu, semata-mata miliknya Allah, bukan ini, bukan itu dan sebagainya. Nah ini penting Pak, ada 3 hal yang menjenengan dan saya harus berdoman. Man arada hujjatan, siapa yang butuh dalil, ya kata kitab ini, fal Qur'anu yakfihi, cukup pakai Quran saja. Mas tolong saya dikuatkan pakai dalil ini, dalil ini, dalil ini. Itu berarti cukup kita mengambil baik dari Quran maupun dari hadisnya siapa? Nabi dan pendapatnya ulama dan seterusnya. Ya, di dunia ini Pak tidak ada orang yang dawuh-dawuhnya, ucapan-ucapannya itu terdokumentasi dalam rak-rak kitab sekian banyaknya. Kecuali siapa? Nabi. Tidak ada. Siapa itu ucapan-ucapannya dan menjadi sumber hukum, menjadi dasar hukum. Nabi bilang gini, Nabi menyetujui begini, Nabi melarang begini, Nabi mendorong, itu semuanya jadi sumber hukum. Ya, nah begitu. Ya. Lalu yang kedua apa? Kalau yang pertama itu adalah man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi, siapa yang butuh dalil itu cukup pakai Al-Qur'an Quran saja. Wa man arada mughithan fa Allahu yakfihi. Siapa yang butuh pertolongan, siapa Pak? Kira-kira yang memberi pertolongan? Allah. Jangan ada, saya tadi lihat ada yang naik motor, rumahnya dekat sampai ke sini. Pulang nanti dari sini perlu minta pertolongan sama Allah Pak. Caranya minimal apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, jaraknya dekat aja kok minta pertolongan, dan nggak mampu. Jangan. Jangan kan begitu orang nyabrang jalannya aja, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak ketepaan bisa ada bahaya Pak ya. Maka bi itu bismillah tadi maknanya 2. Al-isti'anah wal musahabah. Menyertakan Allah dalam perjalanan ini dan minta pertolongan sama Allah. Ya, banyak peristiwa-peristiwa di mana-mana itu yang sepertinya orang menyepelekan begitu, tapi hakikatnya di dalam Islam dia harus minta kepada Allah. Sudah 2. 1 tadi ya mengatakan siapa yang butuh argumentasi dalil fal Qur'anu yakfihi, cukup pakai Quran. Wa man arada mughithan, siapa yang butuh pertolongan maka Allah cukup memberi pertolongan. Berikutnya Pak. Nah ini yang ketiga. Ini jenengan dan saya itu harus berpedoman 3 ini Pak ya. Kok banyak Pak Ustadz yang dipedomani? Ya iya memang hidup ya. Wa man arada ma'idhan fal mautu yakfihi. Siapa yang butuh nasihat, Mas kasih nasihat 1 saja. Apa? Mati. Betul Pak ya? Maka apa itu? Semua orang akan mengalami kematian. Jadi bisa senakal-nakalnya orang kasih beritahu, Mas, hati-hati, orang itu bisa mati sewaktu-waktu. Tapi kalau 3 itu diabaikan, apa 3 tadi? Al-Quran diabaikan sebagai dalil, ya. Allah diabaikan sebagai hal yang menolong dirinya. 3 nasihat tentang kematian diabaikan. Apa kata kitab ini? Wa man lam yakfihi syai'un min dzalika fannaru takfihi. Siapa yang mengabaikan 3 tadi, Quran sebagai dalil, Allah sebagai yang memberi pertolongan, dan nasihat kematian itu yang paling prinsip. Kalau itu semuanya diabaikan, fannaru yakfihi, cukup dia akan diseret ke neraka. Ini serius Pak. Ya, makanya orang itu ya
disunahkan sama Nabi untuk ziarah apa? Kubur. Betul Pak ya? Boleh enggak? Boleh. Coba tak cek. Sudah jam 5 ya? Enggak apa-apa ya? Suruh kita jam berapa Pak? 5? Ya jangan dipercepat Pak. 5:11. Ya. Tadi mau ngomong apa saya tadi? Oh iya kubur ya betul. Tak cek ya. Ya benar. Ya itu loh karena orang itu kalau faktor U ya, terus kemudian kecapean, ya. Mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah SWT. Ya. Orang ziarah kubur itu di pintu kubur apa yang harus dilafalkan Pak? Salamnya gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ahli minal. Terusnya apa? Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan insya Allah saya sebentar lagi nututi sampai. Itu dimasukkan di sini, dimasukkan dalam iman kita. Lalu kita tahu ada saudara kita, ini 1 minggu yang lalu Pak, saudara kita. Ini yang dulu rajin ngaji itu Pak, 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah. Nah, itu masuk di sini. Ya. Pasti nggak Pak? Kira-kira kita nututi mereka Pak? Pasti. Tak insya Allah pasti. Coba orang yang diberitakan di media macam-macam itu, di YouTube, di ini yang ketangkap KPK, yang korupsi, yang menyalahgunakan jabatan, yang dia mau yang makan yang haram-haram dan sebagainya, yang mau menipu rakyat dan sebagainya. Kasih nasihat ini, Pak, hati-hati, sampean bisa mati nanti ditanya sampean tanggung jawabnya dunia akhirat, jangan melanggar sumpah. Kalau itu diabaikan kata kitab ini, fannaru yakfihi, cukup dia masuk neraka. Itu semuanya dari Allah kok diabaikan. Mati nggak bisa manusia itu pasti. Qurannya dari Allah, zatnya Allah itu ada dan bisa dimintai pertolongan. Kok diabaikan? Nah ini loh Pak. Maka Syekh Jamil Zainu ini saya rasa bagus sekali itu memberi nasihat kepada kita semua. Sekaya-kayanya orang, segagah-gagahnya orang, sepinter-pinternya orang itu ada masa-masa dia akan dimakamkan ya sesama saudaranya yang masih hidup. Nah begitu. Berikutnya Pak. Ini nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar. Saya tidak menceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi ini ada nasihatnya yang dinukil. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabih Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab ini, Fathur Rabbani. Beliau bilang gini nasihatnya. Sallallahu wa la tas'alu ghairahu. Umat Islam, mintalah saja kepada Allah, jangan minta kepada selain dari Allah. Benar Pak? Berikutnya, ya, ista'inu billah wa la tasta'inu bi ghairihi. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan yang lainnya. Terusnya ini yang penting. Tolong nanti jenengan terjemahkan pakai cara Jawa JTV ini yang saya sebutkan. Nanti kan kelihatannya tertawa, tapi itu penting. Wa yahaka bi ayyi wajhin talqahu qadan wa anta tunazi'uhu fid dunya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Celaka kamu nanti. Dengan wajah apa besok kelak di akhirat, ya, ketika engkau ketemu Allah padahal di dunia kamu menentang Allah Subhanahu wa taala. Lah itu jenengan terjemahkan cara Jawa JTV pojok kampung. Pakai bahasa Arab, waihaka bi ayyi wajhin talqahu ghadan wa anta tunazi'uhu fid dunya. Celakalah engkau. Dengan wajah apa kelak besok ketika Anda ketemu sama Allah padahal di dunia engkau menentang Allah Subhanahu wa taala.
Itu cara Jawanya JTV. Disebut ngarepe lho apa iki? Mbok teke endi raimu. Besok ketika kamu ketemu sama siapa? Oh, ini benar, Pak. Makanya tadi di awal saya katakan orang apa enggak bisa orang itu membaca iya karena butuh iya karena saya bisa. Tapi kok sampai nangis, Pak? Ini loh masuk di sini menyesakkan dadanya. Karena di sininya sudah mengatakan hanya kepadamu. Minta pertolongan dan menyembah. Tapi kok minta kepada yang lain? Apalagi hal-hal yang tidak mampu manusia. Berarti lisan saya ini mendustai Allah, mendustakan Allah. Diapakan besok di akhirat, gitu loh Pak. Sampai terus apa? Nangis. Coba Bu ya, Pak ya. Sekali tempo jenengan itu sholat yang serius ini. Loh Pak sekali tempo. Tiap hari ya sudah serius Pak Ustaz kan begitu kan? Tapi kan seriusnya orang itu lain kali. Ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan orang itu sholat sama khusyuk dan menikmati betul Pak ya. Terutama sholat sendiri ya. Boleh nggak orang berlama-lama ruku itu Pak ya? Kalau sendiri boleh Pak ya? Sujud boleh nggak? Coba sekali tempo dirasakan. Apalagi situasinya hening di malam hari. Orang sampai bisa nangis Pak? Jangan pengalaman? Nek gak berarti gak tahu sholat. Iya, dan itu boleh. Maka ini tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani tadi mengatakan, dengan wajah apa kelak engkau ketika ketemu sama Allah padahal di dunia menentangnya, ya. Muqbilun an khalqihi, Anda minta kepada sesama manusia makhluknya, fokus kepada manusia, tidak fokus kepada Allah. Musyrikun bihi, Anda syirik sama Allah. Ya, dosa syirik itu sudah mulai awal disebutkan hampir tiap ngaji. Dosa yang paling apa? Besar. Ya. Musyrikun bihi, ya. Nah, begitu. Ini penting ya buat kita semuanya. Wal isti'anatul masyru'atu an tasta'ina billahi ya ala kulli musyakilatin. Orang minta pertolongan kepada Allah itu baik dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan ketika orangnya apa? Susah, sempit. Tidak hanya susah saja dalam minta pertolongan. Ya, maka standar paling minimal orang minta pertolongan kepada Allah ketika dia mau minum membaca apa? Bismillah. Menyeberang jalan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau saya boleh ilustrasikan, naik motor Bismillahirrahmanirrahim lalu dihidupkan. Itu maknanya B-nya, B-tok tadi. Bukan Ismillah tapi B-nya, musahabah wal isti'anah. Minta pertolongan sama Allah dan minta menyertakan Allah. Itu maknanya, ya Allah, ini cuma kendaraan produksinya manusia, ini bisa dilarikan sampai 150 km per jam. Ya Allah, kalau nggak ketepaan saya bisa mati di atas kendaraan yang saya beli sendiri. Betul Pak ya? Tidak pakai diuraikan begitu, tapi cukup dengan membaca apa? Bismillah. Ini namanya minta pertolongan kepada siapa? Allah. Tahun depan kita lanjutkan dengan judul pentingnya tauhid itu apa? Bahasa Arabnya ahammiyatut tauhid. Ya, ahammiyat, pentingnya buat apa kalimat la ilaha. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, barokah, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.